Kemarin walaupun di undang-undang saya masih nahan karena ini kan mau menjelang ya. Jadi siapa tahu ada tukang penor sama tukang catering kan. Kan ada orang yang hati godaan. Tapi wah emang ternyata godaannya besar banget. Balik lagi ngedoa lah sama almarhumah mah. Gimana kata aku teh yakin sama orang ini kata aku teh. Tapi bagaimanapun aku juga tetap harus punya restu dari mama kata aku teh segala macam. Ya terlepas apapun jawabannya dari mama ya tolong kasih kabar dengan cara apapun cek aku tanya kalau mama menyetujui dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hype Pisan bareng Iki Suriki. Yes. Dia pernah jadi bintang tamu berangkali. Sekarang saya pengen mengorek-korek lagi. Ari maneh teh omong jadi Sunda ge. Kalau lu tuh bener serius mau nikah? Rencana tahun ini. Ini baru di sini saya ngomong. Abah ini. Kan di pesawat waktu itu kita sempat curhat-curhatan masa lupa. Betul. Mencari petua. Jadi waktu itu guys nih informasi kan cerita lah kalau misalkan mau ke jenjang yang mau gitu tuh. Ini aku baru cerita di sini loh. Ya, oh alhamdulillah. Ke jenjang. Waktu itu juga iya, yang lu berdua sama ini kan di sana juga produksi kemarin walaupun di undang-undang saya masih nahan karena ini kan mau menjelang ya. Jadi siapa tahu ada tukang penor sama tukang catering kan. dan gedung dan sebagainya. Jadi waktu itu tuh kita posisinya waktu itu mau manggung di satu kota yang sama ya, Wak. Ketemu di pesawat akhirnya sebelahan. Akhirnya kita ngobrol banyak ya, pas banget momentumnya. Aku minta petuah lah kalau mau nikah tuh kayak gimana. Jadi dikasih banyak ilmu lah waktu itu. Tapi persiapan Cing kumaha? Tadi kan lu ngomong vendor persiapan kumaha? Gini nih ya serunya tuh, aku kan nggak pernah sama sekali kayak gini. Nya tuh, emang mana geus kawin? Oh ya iya makanya. Contoh deh mulai dari hal simpel deh waktu ngelamar deh ya Pak. Kayak contoh kan nggak pernah sama sekali, terus harus ngumpulin kedua keluarga gitu. Itu deg-degan minta ampun, nggak ada almarhumah mama gitu kan. Iya benar. Biasa makan ibu tanya gitu mah ya. Mewek dulu aku di kamar mandi, Pak. Mewek. Wah, karena aduh coba kalau ada mama iya, mungkin. Iya, benar. Moal heuring letah gitu, moal gampang. Heuring letah tuh. Heuring letah itu jadi lidah kamu sedikit sempit. Iya, ya itu maaf dia baru keliling Eropa jadi bahasa Prancisnya keluar. Heuring letah. Heuring letah. Jadi coba ada mama nggak bisa gitu. Udah akhirnya beraniin diri lah. Udah kayak bisul pecah ngomongin gitu ke ayah kalau misalkan ya udahlah mau beraniin diri, kita udah ngejalanin setahun setengah tapi kita tuh pengen komit. Karena waktu itu ya Waya, pandangan aku tuh aku mikir kayak alhamdulillah sama yang di atas tuh dikasih kerjaan ada gitu ya, rezeki alhamdulillah dikasih terus gitu, dikasih tanggung jawab terus gitu, terus kayak ngerasa kayaknya mah aku pengen kebahagiaan hal lain yang bisa aku cari gitu ya mungkin salah satunya niatan ibadah ini. Udah rangkaian itu udah beres, bikin acara di Jakarta, udah pas lamaran, hari lamarannya aku mikir kan kayak nggak bakal sama kali ya perjalanan cinta orang sama cinta aku mah. Iya dong. Bakal beda gitu kan, ada orang yang hati godaan. Tapi wah emang ternyata godaannya besar banget. Emang. Ada aja permasalahan yang entah itu mungkin dari masa lalu, entah itu dari akunya atau dari lininya. Terus mau menuju ke lamaran itu ya deg-degan. Alhamdulillah aku sama lininya bisa komit bareng gitu ya buat ngejalanin sampai ke lamaran beres sampai akhirnya hiji we naon coba eta teh yang tadi tuh. Biasanya dari sebuah masalah masa lalu, biasanya kan kan biasanya tuh kayak misalkan masih mempertanyakan mantan. Ya apakah ada masa lalu yang masih iya. teringat atau enggak, begitupun sebaliknya. Sebenarnya lebih momen ke evaluasi masing-masing waktu itu tuh. Udah akhirnya mah alhamdulillah lancar. Udah yang pusingnya mah ngatur buat gedung. Ini udah mulai pusing nih sekarang. Udah, Wak. Gedung dan sebagainya. Udah aku sama Lini tuh. Jadi makanya tapi di Jakarta kan? Di Jakarta. Di Jakarta kan. Makanya akhir-akhir ini teh aku mikir kayak buat pekerjaan juga agak sedikit dimilih-milih dulu karena harus waktu kan itu. Tapi seru akhirnya tuh jadi ngerasain prosesnya Wak gitu. Ternyata kieunya ternyata bener-bener memang harus diobrolin bener-bener, nggak hanya sekedar pengen nikah udah nikah, enggak. Apalagi melibatkan kedua orang tua yang kulturnya beda budayanya beda gitu. Ya bener-bener seru gitu. Tah, tadi kan lu nyeletuk si mama udah nggak ada. Aduh mah, lamun ayah mama di dia, saya mau ngomong apa juga bisa. Sosok si ayah ya nya banyak membantu nggak? Banyak. Dalam keadaan ini gitu. Oh, kalau untuk nikah aku bener-bener pengen pure ngeribetin dia. Oh, apa yang tadi yang bantu tuh apa nih? Si ayah tuh waktu ngelamar, lebih ke arah mana gitu? Lebih ke ngelamar ngebantu buat ngambil hati si keluarga. Keluarga. Jadi
panggil di tempat makan, terus kode-kodean sama ayah. Sok atuh buka obrolan. Buka obrolan. Terus chat. Ayo tuh buka omongan dulu atuh, aku bingung ya. Tapi ngebantu nge-support. Karena selama ini aku punya pasangan, cuman sama Leni ayah seintu itu gitu, sampai memperhatikan itu. Untung kamu keluar kata-kata ini. Kunaon? Kenapa Lini yang bisa membuka lu sampai lu mau menikahi dia dan si ayah? Kenapa? Berarti kan ada satu tuh dari Lini itu yang beda dengan yang lain. Sebenarnya di satu sisi mungkin waktu itu tuh ada fase di mana aku tuh sendiri gitu ya, dengan ya masa lalu yang udah aku lewati lah, nakalnya aku atau apalah segala macem gitu ya. Sampai ada di titik di mana akhirnya teh aku ngerasa gelisah gitu ya. Ngerasa aduh, nanya saya tuh masih ngerasa ada kosong gitu ya. Sampai akhirnya tuh jadi ada perasaan pengen punya pasangan, tapi saya teh nggak mau kalau kena teh saya teh gini. Ya, maksudnya teh putus lagi, ini lagi putus lagi gitu. Ngawalin lagi gitu sama. Makanya waktu itu tuh saya malam-malam di kamar saya ngedoa, ya Allah, kata saya tuh, saya kalau sampai nanti setelah ini menemukan seseorang yang memang pas dikasih sama yang di atas, saya bakal setia. Ketika dia setia sama saya bakal lebih setia sama dia. Kalau dia sayang, saya bakal lebih kasih sayang, ngasih kasih sayang saya ke dia gitu. Saya lupa kalau nggak minta agamanya sama. Oke. Makanya ketemu Lini di Bali. Hal yang pertama akhirnya membuat Iki tersentuh adalah momen dimana ketika aku pertama kali ketemu itu di acara TV. Nggak ada perasaan sama satu sama lain, belum ada perasaan. Ketika ketemu di Bali, ada momen dimana kita ngobrol berdua. Itu tuh dimana kayak waktu dan tempat tuh memang udah dipersiapkan sama yang di atas gitu. Jadi ketika lagi rame orang kok, tiba-tiba pada bubar, ada yang ngobrol keluar. Tinggal berdua aja lu. Udah tinggal berdua aku sama dia. Dan momen ketika saat itu tuh yang diobrolkan adalah background keluarga langsung. Gak tahu gimana caranya. Bentar. Itu tuh di situ ibunya Lini udah meninggal belum? Udah. Oh, udah meninggal ya. Udah tinggal. Udah sama-sama nggak ada ibu. Ya. Tiba-tiba ngobrolin background keluarga. Sama-sama nggak punya ibu, terus ngobrolin ternyata banyak kesamaan dari background keluarga, story-nya sama. Walaupun beda kultur, tapi kisah-kisahnya sebagian tuh sama gitu. Di situ aku mulai kayak, nah ya, gitu ya. Awal-awal cuman nah ya gitu awal-awal. Cuman pas abis dari situ kita pulang masing-masing, jadi ada rasa sedih. Ada rasa sedih, ada rasa bukan kasihan ya, tapi ada rasa kelengitan gitu. Ya, kelengitan tuh apa? Kehilangan gitu, kayak pengen ada terus aja ngobrol. Jadi kayak ngerasa kehilangan gitu juga gitu. Terus jadi lebih mikir panjang, jadi kayak anjir ini perempuan kerja di Jakarta jauh dari keluarga sama sekali gitu ya. Di Jakarta kumaha sih aturan. Nah, akhirnya timbul itu. Tanpa sepengetahuan, ayah tuh nggak tahu kalau aku deket sama dia di saat momen itu tuh. Tiba-tiba rame di media kalau aku deket Lini, nelpon ayah. Itu kamu gimmick cenah. Gimmick di mana kata aku tuh, capek lah gimmick kaos gitu cok aku tuh. Oh, si ayah mah tetap masih mikir gimmick. Awalnya gimmick. Oh, syukur atuh katanya tuh. Kata kok si syukur? Teh. Ting cenah ayah nempon asang ngilu sedih cenah. Padahal aku nggak cerita apa-apa. Oh, berarti keretegnya tuh sama ya lu sama si ayah koneksi teh. Kereteg bro. Jadi bukan abal-abal aja yang kereteg tuh. Jadi kereteg hati itu jadi apa ya? Insting hati gitu. Terus ayah bilang, oh syukur atuh kalau bukan. Tapi ayah kenapa kayak ngerasa sedih cenah ke anak ini masih neng ini cenah. Aku ngomong lah, tumben seumur umur aku kalau pacaran malah nggak dibolehin kata aku teh. Oh tadinya saya mah gitu, nggak boleh. Wah ini ada aja alasan gitu. Karir lah atau enggak? Ya aku deket sama ini. Buangnya santep, nggak mau tahu lah. Tapi pas yang Lini tiba-tiba kayak gitu udahlah. Sampai akhirnya yang meyakinkan laginya itu adalah kita beda agama ya. Terus akhirnya aku diperkenalkan kultur dia, budaya dia seperti apa. Karena aku suka seni pisan, jadi aku amat sangat terbuka dan senang ketika menerima kultur dan budaya mereka gitu. Banyak kesamaan Sunda sama Bali gitu. Dan entah dari alat musiknya, dari segi bahasa banyak kesamaan gitu, budaya kayak gitu. Akhirnya ada rasa tertarik, ditambah saat itu aku ya balik lagi ngedoa lah sama almarhumah, mah gimana kata aku teh yakin sama orang ini kata aku teh. Tapi bagaimanapun aku juga tetap harus punya restu dari mama kata aku teh segala macam. Ya terlepas apapun jawabannya dari mama ya tolong kasih kabar dengan cara apapun cak aku teh kalau mama menyetujui dan yang lainnya. Udah beberapa hari kemudian tuh ngimpi mama datang senyum seri. Udah nggak tahu kenapa aku teh kereteg nggak lah iya lah cak aku teh. Mau gimana pun nanti ke depannya ya tugas kita mah walaupun banyak kekurangan satu sama lain ya udah we kudu lamun narima mah kudu narima we kita ngejalanin akhirnya gitu. Dan ternyata Lini pun sama.
Sama kayak lu tadi lah ceritanya gitulah gitu ya. Jadi dia ngelakuin, aku ngelakuin, nggak ngobrol, nggak apa. Akhirnya ketika ada fase, ada momen berdua cerita, baru cerita satu sama lain dan sama. Ternyata nyambung gitu ya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ya mah berandai-andai. Ketika lu nanti udah menikah nih ya, apa yang pertama kali lu mau lakukan berdua? Aku komit sama Lini yang pasti mah kita pengen ngejar dulu cita-cita sama-sama. Oh, karir berarti ya, karir. Aku pengen, karena dia juga kan punya impian, dia punya cerita, goals, pengen ini, pengen itu ya. Pengen aku juga jadi nanti itu bukan hanya sekedar cuman pasangan aja, tapi pengen yang bisa nemenin, memperjuangkan. Ya kalau bisa sebisanya aku ngusahain bisa kamu bisa sampai ngegapai gitu. Jujur sampai detik ini, dari setelah lamaran sampai detik ini, aku mah was-was, aku mah deg-degan gitu, karena kan one day itu aku punya tanggung jawab besar gitu. Terus kayak aku tuh, alas ya tahun ini aku masih nanti teh kalau sampai jadi itu aku teh masih bisa nafkahin atau enggak. Aku sampai ya wajar lah cowok kan, laki nafkahin atau enggak, ini atau enggak. Tapi ya aku yakin gitu kalau misalnya jalaninnya berdua mah insya Allah lah gitu. Siap. Oke. Mahal ini buat lu tuh apa? Kalau aku sih ngerasa mahal ini sekarang tuh pengganti almarhumah sih. Nah, itu juga salah satu alasan aku kenapa yakin sama ini orang. Sorry. Pengganti almarhumah mama. Bentuk dari kasih sayang. Oh, bentuk dari kasih sayang. Dan perhatian gitu. Karena aku ngerasa dulu kan maksudnya dari umur belasan aja aku udah ke Jakarta gitu. Nggak mendapatkan kasih sayang yang full, perhatian yang full dari orang tua gitu. Ayah sibuk, mama sibuk. Jadi ketika ada Lini itu kayak ngerasa, oh mungkin mama walaupun udah nggak ada, mungkin ya mama menitipkan ini ke orang ini nih. Buat ngasih peduli, nge-reminder. Yang paling penting mah ngingetin kalau aku salah jalan, ngingetin kalau misalkan aku tuh lagi bukan ada di posisi yang benar gitu ya. Itu yang ngebuat aku seneng sama Lini gitu. Dia tuh orangnya perhatian, ngemanjain aku banget, dan aku tuh emang sukanya kayak gitu. Sorry ada flashback sedikit. Emang cewek-cewek lu yang dulu nggak gitu? Mungkin yang ngebuat Lini bisa sampai sebegitunya adalah karena kita selain satu profesi. Jadi dia tahu capeknya kayak gimana. Jadi dia tahu gimana. Ya aku bisa yakinkan kalau misalkan kenapa aku bisa seyakin itu sama Lini ya karena akhirnya aku bisa ngerasain itu langsung dari si orangnya ke aku gitu. Yang benar-benar bisa perhatian tiap hari, peduli gitu, dan yang lainnya gitu. Terlepas dari misalkan aku sama Lini sibuk masing-masing gitu ya. Tapi saling ngingetin gitu, aku sama dia tuh, itu yang aku senengnya gitu. Jadi ketika kalau misalkan aku kurangnya apa, kita obrolin. Aku nggak suka sama kamu nih, misalkan karena kamu kalau misalkan habis kerja atau apa, at least ngabarin atau apa. Dia langsung koreksi saat itu. Begitupun aku sama dia gitu, kayak misalkan perihal pakaian atau apa, aku juga suka diskusi. Sayang kalau boleh bajunya sesuai dengan acara, takutnya apalagi kita influencer, takutnya jadi buah bibir dan yang lainnya. Dia terima karena dia tahu itu untuk kebaikan. Aku senengnya itu dia. Dan orangnya cair. Aku orangnya gini, goblok maksudnya masuk heureuy wae. Dan dia tuh juga lamun di belakang layar dia masuk resep cair dan receh orangnya tuh, jadi juga, gitu ya. Lamun aku ngelawak namun teh dia mah seuri, jadi seneng gitu. Wah, waktu di pesawat ngomong gini, justru kalau cari pasangan mah gimana caranya yang bisa berkomunikasi baik gitu. Karena kan nanti mah lamun aku pemikirannya nanti misalnya kita nikah terus punya anak mah punya takdir sendiri nanti mah gitu. Tapi kita mah sama pasangan kudu nepikeun ka kolot. Nah, aku mah soalnya aku mikirnya tuh jauh aja aku mah gitu. Ya ke depan. 5 tahun kumaha sieun ieu banyak ketakutan gitu. Karena karasa gitu. Kerasa banget ketika mamah nggak ada tuh jatuhnya sebegitunya. Kehilangan arah tujuannya sebegitunya gitu. Jadi ketika nanti aku udah punya pasangan yang memang ini tuh ya semoga aku dikasih kesehatan terus tuh ya buat ngejaga dan yang lainnya gitu. Amin. Wah, baru di sini ini sedalam ini loh. Dalam banget nih. Oke, karena sudah begitu dalam, yang kemarin pas persiapan pernikahan ini yang bener-bener lu ngerasa rada tuh gitu apa Ki? Ternyata rame pisan list tuh ya. Belum fotografer, belum videografer, belum home band yang harus ini, belum dekor, belum makanan, belum test food, belum apa. Ternyata udah tiba-tiba ayah bilang, udah ini aja sama ini hadiah buat kalian berdua cina nikah gitu mah. Memaafkannya, siklus ini